cut itu sebenarnya istilah yang jamak di dunia televisi, yang berarti memotong dan membuang gambar yang tak dibutuhkan. Analoginya seperti yang kami alami, sudah kena potong upah, kita juga dipangkas dari tempat pekerjaan kita sehingga sudah dinonaktifkan lah dalam pekerjaan. Kalau tidak salah catat, Mbak Diki mungkin kalau misalkan koreksi, ada 1.500 perusahaan media yang tercatat dari Dewan Pers, tapi memang serikat pekerja di media terhitung ini memang, dan hanya sekitar puluhan. Dan ketika muncul satu lagi di CNN, ya, di mana semua. Film Kartu ini sebenarnya bukan soal melawan perusahaan yang tidak punya tradisi berserikat, tapi ini soal bicara benar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Berdua saja kalau mau berserikat ini bisa, nggak boleh ada yang melarang. Saya mendorong bahkan agar film ini bagaimana caranya ditularkan, karena serikat pekerja ini masih sangat minim. Yang tadi di-state oleh Pak Ketua itu benar sekali, masih sangat minim untuk di pekerja media. Ternyata kita tuh bareng-bareng tuh juga ini loh, jadi makin memberikan kekuatan untuk berjuang gitu, karena benar yang kata teman-teman bilang, berjuang sendiri itu capek gitu kan. Setiap perjuangan menurutku itu akan menghasilkan keindahan sih. Jadi walaupun mungkin berjuang lelah, capek gitu, tapi hasilnya itu sangat manis gitu. Dan ya tentu seperti Bang Ingin bilang, perlu diputar di mana-mana, terutama di layar CNN. Ada dua scene yang sangat emosional ya, secara personal setelah nonton film tadi. Yang pertama, setelah 80 tahun ada Indonesia dan jelas-jelas di konstitusinya disebut kebebasan berserikat, dan masih melihat orang berserikat harus anonim. Hubungin dikasih deklar. Scene yang kedua adalah ketika ada karyawan CNN mempertanyakan mereka ini kontribusinya apa dan mereka siapa, dan dia nggak kenal dengan orang-orang seperti Farid, Joni, teman-teman yang lain, Irfan, Edi Chan gitu. Jelas banget propagandanya gitu ya. Saya tahu dia nggak innocent dan saya tahu dia juga nggak goblok, tapi sedikit bagian dari saya propaganda. Penerimaan Negoro 2022 gitu ya. Jadi kalau ada orang CNN nggak tahu ada karya se-high profile itu dan nggak tahu siapa yang bikin dalam internal CNN, saya kira memang ada masalah dengan CNN. Masalah yang sangat serius. Saya si Junior itu ikut pelatihan Mas Dandi. Mas Dandi bilang kalau jurnalisme tidak bisa menjangkau keadilan, dokumenter yang menjawabnya. Jadi ini salah satu nazar saya, akhirnya jadi juga. Film ini punya semangat edukasi. Edukasi kepada siapa? Ke saya, ke teman-teman yang lain, 8 orang deklarator yang sampai hari ini bertahan. Edukasi ke teman-teman saya yang masih ada di dalam, yang sebagian bahkan mencibir kami nggak punya kontribusi, kami dianggap mengencingi sumur yang dibuat minum bersama, meludahi piring yang dibuat makan bersama gitu ya. Narasi-narasi seperti yang dikembangkan pada kami. Setidaknya dengan perlawanan ini CNN besok-besok nggak akan berani lagi memotong upah karyawannya secara sepihak. Jadi kami
Bagi kawan saya yang punya hiburan-hiburan tadi, Anda semua menikmati apa yang jadi tragedi buat kami, yang sampai hari ini kami menikmati. Saya mau kerja lagi. Syaratnya cuma dua, kembalikan upah saya dipotong 3 juta. Karena itu hak saya 3 bulan kerja tanpa mangkir, tanpa mogok, sesuai dengan beban kerja saya yang sebelum dipotong. Kemudian serikat pekerja suka nggak suka mereka harus akui, karena nggak terdaftar dalam upah negara. Itu aja satu. Ini disclaimer ya, sekali lagi kepada kawan-kawan saya yang dari CNN dan manajemen sekaligus Pak CT kalau pihak tayangan live ini, kami nggak menolak kami tidak menolak pemotongan upah. Kalau itu memang dianggap satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan. Jangankan upah dipotong, kami liputan di titik paling berbahaya erupsi Gunung Merapi misalnya atau Gunung Semeru misalnya, kami hadapi bahaya itu. Kalau cuma dipotong 1 juta aja kami masih bisa itu. Tapi pertanyaannya, apakah cara memotong upah pekerjaan itu sudah sesuai aturan? Kalau tidak sesuai aturan, apa yang kemudian membuat kalian manajemen CNN merasa berada di atas aturan undang-undang? Saya kira film ini penting untuk diputar di banyak layar, termasuk di layar televisi yang bersangkutan gitu ya. Dan tidak ada kata lain untuk teman-teman SPCI, Serikat Pekerja di CNN, kalau bukan keadilan memang harus ditegakkan, terutama bagi hal-hal yang menyangkut dengan hak. Itu bukan berarti mengemis, teman-teman serikat mengemis atau teman-teman serikat membutuhkan belas kasih, tapi itu bagian dari hak dan itu harus dipenuhi oleh manajemen CNN. Banyak memberikan tamparan ya, dan mungkin memberi banyak inspirasi betapa rentan sekali pekerja media itu terhadap mengalami ketidakadilan, dan itu bisa terjadi pada siapa saja, tidak peduli itu media kecil atau media besar. Jadi sangat penting buat bersolidaritas, sangat penting untuk memperjuangkan memperjuangkan hak untuk melawan ketidakadilan. Pesan saya buat kawan-kawan di SPCI, kesannya klise, tapi kami bakal tetap support teman-teman. Jangan patah arang, dan Gusti Allah boten sare, itu aja. Tetap semangat. Jadi teman-teman, ayo kita nyalakan apinya, api solidaritas ini, dan kita dukung terus perjuangan teman-teman di SPCI. Terima kasih.